Halo anak-anak kelas 7, mari kita belajar IPS bersama Butia dengan penuh semangat. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai materi mengenal masa praaksara. Sudah siap memulai pembelajaran IPS? Kompetensi dasar, memahami berpikir kronologi, perubahan, dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu, Buddha, dan Islam. Menyajikan hasil analisis kronologi, perubahan, dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu, Buddha, dan Islam. Tujuan pembelajaran: menjelaskan pengertian masa praaksara, menjelaskan awal dimulainya masa praaksara, dan menjelaskan periodisasi masa praaksara. Apakah masa praaksara itu? Masa lampau, Bu. Masa sebelum mengenal tulisan, Bu. Arti kata pra adalah sebelum, arti kata aksara adalah tulisan. Masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa ini disebut juga dengan masa prasejarah. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada di muka bumi ini dan belum mengenal tulisan. Ada berapa periodisasi masa praaksara? Ada 2, Bu. Coba sebutkan Vita dan Sena. Periodisasi secara geologis dan secara arkeologis, Bu. Apakah ada yang pernah ke Museum Manusia Purba Sangiran? Jadi, kalian dapat mempelajari zaman praaksara melalui museum tersebut. Secara geologis dibagi menjadi zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua dan berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun lalu. Pada zaman ini, kondisi bumi masih sangat tidak stabil yang dibuktikan dengan keadaan kulit bumi masih dalam keadaan yang sangat panas. Zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum merupakan zaman yang berlangsung kira-kira 340 juta tahun lalu. Apakah sudah terdapat tanda-tanda kehidupan, Bu? Tanda-tanda kehidupan sudah mulai terlihat seperti munculnya binatang-binatang kecil yang tidak memiliki tulang punggung, adanya binatang amfibi, reptil, serta munculnya ikan dengan berbagai jenis. Zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum disebut juga zaman pertengahan yang berlangsung kira-kira 140 juta tahun lalu. Zaman ini ditandai dengan banyaknya binatang yang mempunyai tubuh sangat besar. Zaman Mesozoikum juga disebut zaman reptil karena pada zaman ini banyak bermunculan jenis binatang reptil. Contoh binatang reptil itu apa, Bu? Contohnya dinosaurus yang banyak ditemukan pada masa itu. Zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum disebut dengan zaman kehidupan baru yang berlangsung kira-kira 60 juta tahun lalu. Pada zaman ini dibagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan zaman kuartier. Zaman tersier dan zaman kuartier itu seperti apa, Bu? Zaman tersier ditandai dengan mulai punahnya binatang dengan jenis reptil besar. Contohnya yaitu gajah purba. Zaman kuartier berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi ditemukan pada zaman ini.
Oleh karena itu, zaman ini sangat penting bagi sejarah kehidupan manusia. Secara arkeologis dibagi menjadi zaman batu dan zaman logam. Zaman batu. Zaman batu merupakan zaman ketika manusia mulai mengenal alat-alat yang terbuat dari batu. Paleolitikum. Zaman Paleolitikum disebut zaman batu tua, yang berlangsung kurang lebih 600.000 tahun lalu. Kebudayaan yang dihasilkan pada zaman ini banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong. Kehidupan pada masa itu nomaden. Ada yang tahu nomaden itu apa? Tinggal di gua, Pak. Belum punya tempat tinggal, Pak. Jadi nomaden itu hidupnya berpindah-pindah. Mereka belum punya tempat tinggal tetap. Mereka mendapatkan makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi, dan menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan juga masih seadanya seperti kapak perimbas dan alat serpih. Mesolitikum. Ciri-cirinya, penggunaan alat yang telah diupam, telah ada konsep tempat tinggal, telah ada pengolahan makanan, telah ada struktur sosial dalam masyarakat, dan adanya Homo sapiens. Ciri khas zaman ini yaitu adanya dua kebudayaan, Pejoken Modinger dan Apri-Saus-Roch. Pejoken Modinger merupakan timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah berbentuk fosil yang ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera antara Langsa dan Medan. Dari timbunan tersebut ditemukannya kapak genggam yang diberi nama pebble. Lalu, apakah kalian mengetahui Apri-Saus-Roch? Apri-Saus-Roch merupakan gua-gua tempat tinggal manusia purba yang digunakan untuk melindungi diri dari cuaca dan serangan binatang buas. Pada gua tersebut ditemukan alat-alat dari batu seperti flex, ujung panah, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Neolitikum. Nah, sekarang kita bahas zaman Neolitikum. Ada yang tahu ciri khas pada zaman ini? Sudah hidup menetap, Pak. Sudah menghasilkan makanan sendiri dengan melakukan kegiatan bercocok tanam. Pada zaman itu terkenal dengan kapak persegi dan kapak lonjong. Selain itu terdapat barang-barang seperti perhiasan, gerabah, dan pakaian. Megalitikum. Bangunan pada masa itu diantaranya menhir, dolmen, waruga, sarkofagus, undan berunda, dan patung. Zaman logam. Pada zaman logam, manusia tidak hanya menggunakan bahan batu, tapi juga menggunakan logam untuk membuat alat-alat. Benda-benda yang dihasilkan yaitu kapak corong, nekara, moko, bejana perunggu, dan cendrasa. Untuk mengetes kemampuan kalian, Ibu akan memberikan kuis.
Apakah kalian sudah paham mengenai materi mengenal masa praaksara? Kalian juga bisa mengunjungi situs Manusia Purba Sangiran untuk memperkaya ilmu. Sampai jumpa, tetaplah semangat belajar untuk menggapai cita-cita. Created using Powtoon.